Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, sebelumnya izin menghadiri, nama saya dengan Dr. Rehan Valentino yang kebetulan jaga di bahasa Klinik Sunnah ini, Ibu. Mohon maaf Ibu sebelumnya. Ibu dengan Ibu siapa ya, Bu? Aura. Oh, Ibu dengan Ibu Aura ya, Bu. Untuk umur Ibu berapa tahun ya, Bu? 26. Oh, 26 tahun ya, Bu. Ibu, bagaimana kondisi Ibu saat ini ya, Bu? Mulus dok, soalnya baru beres liburan. Oh, seperti itu ya, Bu. Dan Ibu, bagaimana harapan Ibu ke depannya mengenai kondisi Ibu sekarang ini? Harapannya kan udah 2 kali keguguran, jadi kedepannya ingin mempunyai keturunan. Oh, Ibu, saya juga ikut berbelasungkawa dan bersimpati kepada Ibu. Dan Ibu juga tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan ya, Bu. Yang dimana Ibu juga harus yakin dan sabar dengan apa yang telah terjadi ya, Bu. Yang bahwasannya yang telah dijelaskan, Ibu juga harus bersabar dan ini merupakan kebaikan baginya, yang dimana hal tersebut sudah dijelaskan ya, Bu, dalam hadis riwayat Muslim. Dan Ibu juga harus yakin bahwa rasa sakit yang Ibu alami ini akan menghapus dosa-dosa Ibu, yang dimana hal tersebut juga sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, yang dimana berbunyi tidaklah semua seorang muslim yang terkena penyakit dan akan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersama dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Dan mungkin penyakit ini juga Ibu, suatu penyakit ini juga akan mengangkat derajat Ibu atau menghapus kesalahannya Ibu, seperti itu. Dan Ibu juga harus yakin bahwa sakit ini akan membawa keselamatan bagi Ibu dari api neraka, yang dimana hal tersebut juga Ibu sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, dan dimana janganlah kamu mencaci maki suatu penyakit, karena sesungguhnya Allah akan menghapus dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran pada besi Ibu. Dan Ibu juga harus yakin bahwa sakit ini akan mengingatkan Ibu atas kelalaian Ibu. Mungkin dari rasa sakit yang Ibu alami sekarang ini suatu teguran dari Allah, karena Ibu lalai dalam kewajiban Ibu seperti sholat dan sebagainya ya, Bu, yang dimana juga telah dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 42, yaitu supaya mereka mau tunduk kepada Allah dan memurnikan ibadahnya kepada Allah dan hanya mencintai Allah ya, Bu, dan bukan mencintai selain Allah, dengan cara taat dan pasrah seperti itu Ibu. Dan Ibu juga harus yakin bahwa semua musibah yang Ibu alami ini pasti memiliki hikmah Ibu, yang dimana sesungguhnya juga Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum maka Dia akan memberi mereka cobaan. Hadis riwayat Tirmizi ya, Bu. Jadi Ibu juga harus berpikir bahwa semua cobaan ini yang Ibu alami memiliki hikmahnya, dan Ibu juga harus ikhlas dalam menghadapi ujian penyakit ini dan dalam menjalani pengobatan ya, Bu. Ibu harus ikhlas dan juga hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ibu juga hanya perlu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sudah dijelaskan dalam surat Al-Asr ayat 8. Dan Ibu juga harus senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun, baik Ibu dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sehat ya, Bu, yang dimana sudah dijelaskan pada surat Al-Baqarah, yang dimana maka ingatlah engkau kepada Allah, aku pun akan mengingat kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah dan janganlah kamu ingkar kepadanya ya, Bu. Dan di sini juga Ibu harus yakin kepada Allah bahwa Allah akan mencabut penyakit yang Ibu alami ini, karena di sini saya hanya suatu perantara dari Allah untuk menyembuhkan penyakit Ibu. Dan di mana sudah dijelaskan juga dalam surat Asy-Syura ayat 80, yang dimana dan apabila aku sakit Dialah yang menyembuhkannya, seperti itu Ibu. Dan Ibu sebelumnya apakah Ibu sudah sholat tadi? Sudah dok. Alhamdulillah kalau Ibu sudah sholat.
selain ibu melakukan sholat yang lainnya, ibu juga harus senantiasa berzikir, beristighfar, dan beribadah kepada Allah ibu. Dan selain sholat, berzikir, beristighfar seperti itu, saya menyarankan untuk berdoa, yang dimana ibu letakkan tangan ibu pada bagian yang sakit, dan ibu berdoa Bismillah, Bismillah, Bismillah sebanyak 3 kali, dan berdoa A'udzubillahi wa qudratihi min syarri wa uzidu wa hadiru, yang dimana ibu artinya itu aku berlindung kepada Allah dan kepada kekuasaannya dari keburukan apa yang aku temui dan aku hindari, seperti itu ibu. Dan ibu juga jangan sampai datang kepada dukun atau mencari jampi-jampi ataupun jimat ibu, karena itu merupakan kesyirikan. Ibu harusnya ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang pastinya Allah itu Maha Pemberi yang bisa mencabut penyakit ibu ya bu. Dan ibu juga harus muhasabah dan memohon ampun kepada Allah ibu, karena sesungguhnya Allah itu secara sungguh-sungguh dan senantiasa memperbanyak amalan soleh ya ibu. Ibu juga harus memperbanyak amalan soleh, dan seperti itu ya bu. Dan ibu juga harus bersunudzon, berprasangka baik kepada Allah, dan berusaha mendekatkan diri kepada ibu. Dan ibu juga jangan sampai lupa menjalankan semua perintah Allah, kewajiban yang wajib dan yang baik pun yang sunnah. Dan juga pastinya saya mendoakan untuk kesehatan ibu, la basya tahurun insyaallah, yang dimana tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih insyaallah ibu. Yang pastinya saya doakan ibu lekas sembuh dan memiliki keturunan yang baik, sehat walafiat, dan soleh dan solehah. Seperti itu ibu. Alhamdulillah, semoga ibu lekas sembuh ya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus